Bayangkan kamu menerima panggilan darurat di tengah malam, tapi tidak ada suara di seberang, tidak ada nama pasien, tidak ada penjelasan, hanya satu alamat yang muncul sendiri di layar. Kamu berangkat karena itu tugasmu. Tapi saat sampai di lokasi, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika kamu kembali ke ambulans, tandu di belakang sudah terisi. Dan yang lebih mengerikan, kamu tidak pernah merasa menjemput siapapun. Malam itu seharusnya hanya satu perjalanan biasa. Sampai kamu sadar, ambulans itu tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu, hujan turun tipis, membasahi halaman rumah sakit yang mulai sepi. Lampu-lampu koridor menyala redup, membuat bayangan tampak lebih panjang dari biasanya. Raka, seorang sopir ambulans baru, berdiri di samping kendaraannya sambil menatap jam tangan. Ini adalah shift malam pertamanya, dan suasana terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Seorang petugas senior mendekat, wajahnya datar. Ia menyerahkan kunci ambulans sambil berkata singkat, "Kalau dapat panggilan dari nomor lama, jangan diabaikan." Raka mengernyit. Nomor lama? Petugas itu tidak menjawab, hanya menepuk bahunya, lalu pergi meninggalkan Raka sendirian. Beberapa menit kemudian, ponsel di dashboard ambulans menyala. Layar menunjukkan panggilan masuk tanpa nama, hanya deretan angka yang tidak dikenali. Raka ragu sejenak, lalu menjawab. Tidak ada suara di seberang sana, hanya keheningan panjang. Namun, tiba-tiba, alamat tujuan muncul di layar navigasi otomatis. Jalan Lurah Tua, gang ketiga. Raka tidak pernah menerima order seperti ini sebelumnya. Tanpa konfirmasi, tanpa penjelasan pasien, tapi sebagai sopir baru, ia tidak ingin terlihat menolak tugas. Ia menyalakan mesin dan mulai melaju keluar dari rumah sakit. Perjalanan menuju alamat itu terasa aneh. Jalanan semakin sempit dan gelap. Lampu jalan satu persatu menghilang, berganti dengan bayangan pepohonan tua yang menjulang di kiri kanan. Saat akhirnya sampai di gang 3, Raka menghentikan ambulans. Tidak ada rumah sakit, tidak ada keramaian, hanya satu rumah tua dengan pagar berkarat yang setengah terbuka. Pintu rumah itu juga terbuka. Raka turun perlahan, membawa tandu lipat. Ia melangkah mendekati pintu, mencoba melihat ke dalam. Ruangan itu kosong, berdebu, seperti sudah lama tidak dihuni. "Permisi," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun saat ia berbalik, hendak kembali ke ambulan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Tandu di dalam ambulan sudah terbuka, padahal ia yakin tadi belum menyentuhnya. Dan lebih aneh lagi, di atas tandu itu kini terbaring sesuatu yang tertutup kain putih. Raka berdiri membeku. Ia tidak ingat pernah mengangkat siapapun. Perlahan, langkahnya mendekat. Tangannya gemetar saat mencoba membuka ujung kain itu. Namun sebelum kain itu terangkat sepenuhnya, layar navigasi kembali menyala. Tujuan baru muncul. Kamar jenazah. Rumah sakit lama. Raka menelan ludah. Ia belum sempat melihat siapa yang ada di tandu itu. Tapi ambulans sudah menerima tujuan berikutnya. Raka berdiri terpaku beberapa detik, menatap tulisan di layar navigasi yang masih menyala. Kamar jenazah, rumah sakit lama. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia melirik kembali ke arah tandu di dalam ambulans. Kain putih itu tidak bergerak, tetapi entah kenapa terasa seperti ada yang sedang memperhatikannya dari balik lipatan kain tersebut. Raka mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya pasien yang sudah dijemput oleh petugas lain tanpa sepengetahuannya. Mungkin sistem rumah sakit memang otomatis. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun hatinya menolak. Dengan gerakan kaku, ia menutup pintu belakang ambulans. Tangannya sedikit gemetar saat memutar kunci dan kembali ke kursi kemudi. Mesin masih menyala, seolah sejak awal tidak pernah dimatikan. Perjalanan menuju rumah sakit lama tidak tercantum di peta umum. Jalan yang ditunjukkan navigasi membawa Raka keluar dari kota, melewati jalanan yang jarang dilalui kendaraan. Hujan mulai reda, tapi kabut tipis turun perlahan, membuat pandangan semakin terbatas. Sepanjang perjalanan, Raka merasa tidak sendirian. Beberapa kali ia melirik kaca spion tengah. Kain putih itu
tetap menutupi seluruh tubuh di atas tandu. Tapi bentuk di bawahnya tampak tidak wajar, terlalu panjang, dan sesekali terlihat seperti berubah posisi. Raka mengeraskan rahangnya, mencoba fokus ke jalan. Ketika akhirnya bangunan itu terlihat, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Rumah sakit lama berdiri gelap dan terbengkalai. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Ini bukan tempat yang seharusnya masih digunakan. Namun navigasi berhenti tepat di depan gerbang besi yang terbuka sedikit. Lampu ambulans mati sendiri. Mesin ikut mati. Raka mencoba menyalakan kembali, tapi kunci seolah terkunci. Tidak bisa diputar. Ia menelan ludah, lalu perlahan menoleh ke belakang. Kain putih itu sekarang sedikit terbuka di bagian kaki, dan yang terlihat bukan kaki manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan dengan urat-urat gelap yang menjalar seperti retakan. Jari-jarinya panjang dan kaku, ujungnya menghitam seperti terbakar. Raka langsung memalingkan wajahnya. Napasnya memburu. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans terbuka perlahan. Raka tidak menyentuh apapun. Dengan suara gesekan pelan, tandu itu seperti bergerak sendiri, turun sedikit demi sedikit, seolah ada yang menariknya dari luar. Raka terpaku di kursinya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dari kaca spion, ia melihat kain putih itu semakin terbuka, naik perlahan ke bagian dada, dan untuk sesaat, ia melihat wajah di bawahnya. Mata itu terbuka, menatap lurus ke arahnya. Lalu, navigasi kembali menyala. Antar sampai selesai. Raka tersentak saat tulisan di layar itu perlahan menghilang. Antar sampai selesai. Kalimat itu terngiang di kepalanya, berulang-ulang seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Pintu belakang ambulans masih terbuka. Udara malam yang dingin masuk perlahan, membawa bau lembab bercampur sesuatu yang amis. Raka memberanikan diri menoleh ke kaca spion. Tandu itu sudah setengah keluar, namun tidak ada siapapun di belakang ambulan. Tidak ada tangan, tidak ada bayangan orang yang menariknya. Tapi tandu itu terus bergerak, turun perlahan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Raka menggenggam setir dengan erat. Ia tahu, kalau ia tetap diam di sini, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dengan sisa keberanian, ia membuka pintu dan turun dari kursi kemudi. Kakinya terasa berat saat menyentuh tanah yang basah. Setiap langkah menuju belakang, ambulans terasa seperti melawan sesuatu yang menahannya. Saat ia sampai di pintu belakang, tandu itu sudah hampir sepenuhnya keluar. Kain putih yang menutupi tubuh di atasnya kini terbuka hingga ke dada. Wajah itu terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat seperti lilin yang meleleh. Bibirnya kehitaman. Dan matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit. Raka menahan napas. Ia tidak mengenali wajah itu. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh, seperti pernah melihatnya. Tiba-tiba, kepala di atas tandu itu bergerak sedikit, menoleh perlahan, sangat pelan, hingga matanya kini tepat mengarah ke Raka. Tubuh Raka langsung kaku. Jantungnya berdetak keras, hampir menyakitkan. Tanpa sadar, ia mundur satu langkah. Dan saat itu juga, tandu berhenti bergerak. Keheningan jatuh begitu saja, menekan di antara mereka. Lalu, dengan gerakan mendadak, tandu itu meluncur kembali masuk ke dalam ambulan. Pintu belakang menutup sendiri dengan keras. Raka tersentak mundur, hampir terjatuh. Ia menatap pintu itu dengan napas tersengal. Pikirannya kacau. Mesin ambulans tiba-tiba menyala kembali. Lampu depan hidup, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan tangan gemetar, Raka kembali ke kursi kemudi. Ia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Tidak ingin memastikan apakah sosok itu masih di sana atau sudah berubah posisi. Navigasi kembali menyala. Tujuan baru muncul. Blok C, kamar 13. Lokasinya masih di dalam area rumah sakit lama. Raka menatap bangunan gelap di depannya. Pintu utama terbuka lebar. Seperti menunggu, ia menggeleng pelan. Ini tidak masuk akal.
Tempat ini sudah lama ditutup. Tidak mungkin ada pasien yang harus diantar ke dalam sana. Namun setir di tangannya terasa bergerak sendiri. Perlahan, ambulans mulai maju. Masuk, melewati gerbang. Lampu depan menyapu lorong depan rumah sakit yang dipenuhi debu dan daun kering. Suasana di dalamnya lebih dingin, lebih sunyi, seperti waktu berhenti di tempat itu. Saat ambulans berhenti tepat di depan pintu masuk, mesin mati dengan sendirinya. Navigasi berkedip sekali, lalu muncul tulisan terakhir, turunkan pasien. Dan dari belakang terdengar suara kain yang terseret pelan. Raka tidak langsung bergerak. Suara kain yang terseret itu masih terdengar pelan dari belakang, seperti sesuatu sedang ditarik turun dari tandu. Napasnya tertahan. Ia tahu satu hal, apapun yang ada di belakang sana tidak lagi menunggu. Dengan gerakan kaku, Raka membuka pintu ambulans dan turun. Udara di depan rumah sakit lama terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau lembab bercampur karat menusuk hidungnya. Pintu utama terbuka lebar. Gelap di dalamnya tampak pekat, seperti menelan cahaya dari luar. Raka berdiri beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanian. Tapi layar navigasi di dashboard tiba-tiba berkedip lagi, seolah mengingatkan. Blok C, kamar 13. Ia menelan ludah, lalu berjalan menuju pintu belakang ambulans. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Perlahan, ia membukanya. Tandu masih di sana, namun kain putih itu sudah jatuh setengah ke lantai. Tubuh di atasnya kini terlihat jelas. Sosok itu duduk, punggungnya membungkuk, kepala menunduk, rambut tipisnya menjuntai menutupi wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan, dengan bercak gelap di beberapa bagian. Raka mundur satu langkah. Harus diantar. Suara itu muncul pelan, serak, hampir seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan kering. Raka membeku. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata yang tadi kosong kini menatap langsung ke arahnya. Ke kamar 13. Raka ingin lari. Semua instingnya berteriak untuk pergi dari tempat itu. Tapi kakinya tidak bergerak. Seolah ada yang menahan dari bawah. Dengan gerakan patah-patah, sosok itu turun dari tandu. Kakinya menyentuh lantai ambulans, lalu melangkah keluar. Aneh, langkahnya tidak mengeluarkan suara. Raka mundur perlahan saat sosok itu berjalan melewatinya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Udara di sekitarnya langsung terasa dingin menusuk, membuat kulit Raka merinding. Tanpa menoleh, sosok itu berjalan menuju pintu utama rumah sakit. Berhenti di ambang pintu, lalu menoleh sedikit. Antar, hanya satu kata itu. Raka menutup mata sesaat. Saat ia membukanya kembali, ia sadar ia sudah berjalan. Langkahnya mengikuti sosok itu masuk ke dalam. Koridor rumah sakit gelap dan panjang. Lampu-lampu tua menggantung di langit-langit. Sebagian berkedip lemah, dindingnya kotor, penuh bekas noda yang tidak jelas. Setiap langkah terasa menggema, meski lantai dipenuhi debu tebal. Sosok itu berjalan di depan, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak bisa dikejar. Seolah ia tahu Raka akan selalu mengikutinya. Mereka melewati beberapa pintu ruangan yang terbuka. Di dalamnya hanya ada tempat tidur tua, alat medis berkarat, dan bayangan yang tidak pernah benar-benar diam. Akhirnya, mereka sampai di ujung koridor. Sebuah pintu berdiri sendiri, berbeda dari yang lain, lebih besar, dengan cat yang sudah hampir habis terkelupas. Di atasnya tertulis samar, kamar 13. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu. Tangannya terangkat perlahan, lalu mengetuk. Keheningan menyelimuti lorong itu. Kemudian, dari dalam kamar terdengar ketukan balasan. Ketukan dari dalam kamar itu terdengar jelas, sekali, pelan, tapi pasti. Raka langsung mundur satu langkah. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin ada orang di dalam sana. Bangunan ini sudah lama kosong, namun sosok di depannya justru diam, seolah menunggu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu, tanpa suara, gagang pintu kamar 13
bergerak perlahan, berputar sendiri. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan, pantulan dari koridor pun seperti tertelan begitu saja. Sosok pucat itu melangkah masuk terlebih dahulu, tanpa ragu. Raka berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Ia ingin berhenti di sini, tapi sekali lagi, ada dorongan yang tidak terlihat, memaksanya untuk terus bergerak. Ia melangkah masuk. Udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin. Bau obat-obatan lama bercampur sesuatu yang busuk menusuk hidungnya. Pintu di belakangnya menutup sendiri. Raka langsung menoleh. Gelap. Pura-pura hanya gelap. Namun perlahan matanya mulai menyesuaikan. Di tengah ruangan ada satu ranjang besi tua. Di atasnya sudah ada seseorang terbaring tertutup kain putih. Raka membeku. Ia menoleh ke arah sosok yang tadi mengantarnya. Tapi sosok itu sudah tidak ada, hilang begitu saja. Sekarang hanya ada Raka dan satu tubuh di atas ranjang. Tiba-tiba kain putih di ranjang itu bergerak sedikit, seolah tertiup angin. Padahal tidak ada jendela yang terbuka. Raka mundur perlahan sampai punggungnya menyentuh pintu. Tangannya mencari gagang, tapi tidak menemukannya. Seolah pintu itu sudah tidak ada lagi. Gerakan di atas ranjang semakin jelas. Kain itu perlahan turun sendiri, memperlihatkan wajah di bawahnya. Raka langsung membelalak. Wajah itu sama persis dengan sosok yang tadi ia antar. Namun matanya tertutup. Tidak seperti yang berjalan tadi. Raka menggeleng pelan. Pikirannya mulai kacau. Tidak, ini tidak mungkin. Tiba-tiba sebuah suara muncul tepat di samping telinganya. Pelan, dingin. Yang mana? Aku. Raka membeku. Ia tidak berani menoleh. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri di sampingnya. Sosok pucat itu sudah kembali dengan mata terbuka, menatap lurus ke arah ranjang. Yang di sana, suaranya serak. Atau yang di sini. Raka merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, berat, perlahan, kepalanya dipaksa menoleh ke arah ranjang dan saat itu juga, mata tubuh di atas ranjang terbuka. Bersamaan. Raka tidak bisa bergerak. Dua pasang mata itu terbuka dalam waktu yang sama yang berdiri di sampingnya. Dan yang terbaring di atas ranjang. Sama persis. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Napas Raka tercekat. Kepalanya terasa berat. Seolah pikirannya dipaksa menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Pilih. Bisik suara di sampingnya. Raka menegang. Tangannya masih terasa dingin di bahunya. Cengkeramannya perlahan menguat. Yang hidup. Lanjut. Suara itu atau yang harus kembali. Raka menggeleng pelan. Aku cuma sopir. Aku tidak tahu. Suara itu tertawa kecil, kering, kosong. Semua yang masuk ke sini harus memilih. Di depan, tubuh di atas ranjang mulai bergerak. Perlahan, tangannya terangkat. Seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Sementara di samping Raka, sosok itu tetap diam. Menunggu. Raka menatap keduanya bergantian. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga telinganya berdenging. Kalau aku tidak memilih, suaranya hampir tidak terdengar. Sunyi. Sejenak. Lalu, semua akan ikut. Tiba-tiba, lampu di langit-langit berkedip cepat. Ruangan yang tadi gelap, kini mulai memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Dinding penuh goresan. Tulisan-tulisan tidak beraturan. Seperti dicakar dengan benda tajam. Raka memicingkan mata. Mencoba membaca nama, puluhan, bahkan ratusan nama. Beberapa ditulis berulang, dan di antara semua itu, ada satu nama yang baru, masih segar, belum pudar. Raka, napasnya langsung berhenti. Tidak, bisiknya. Sosok di sampingnya mendekatkan wajahnya. Sudah terdaftar. Sementara itu,
Tubuh di atas ranjang kini duduk perlahan. Gerakannya kaku, tapi pasti. Kepalanya miring ke arah Raka, lalu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki orang mati. Gantikan ucapnya pelan. Raka mundur. Tapi tidak ada ruang lagi. Dinding dingin menempel di punggungnya. Tiba-tiba sesuatu menarik kakinya dari bawah ranjang. Raka menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi tangan itu kuat, terlalu kuat. Saat ia menunduk, ia melihat lebih banyak tangan keluar dari bawah ranjang. Pucat, kurus, mencari, menarik, semua yang tidak memilih. Suara di sampingnya kembali terdengar. Akan dipilih. Dalam satu tarikan kuat, tubuh Raka terseret jatuh ke lantai. Tangannya mencakar lantai, mencoba bertahan. Namun, sia-sia. Tubuhnya perlahan ditarik masuk ke bawah ranjang. Gelap menyambutnya. Dan hal terakhir yang ia lihat sebelum benar-benar tertelan kegelapan adalah dirinya sendiri. Berdiri di samping ranjang, menatap ke bawah dengan senyum yang sama. Gelap, tidak ada apapun selain dingin yang menekan dari segala arah. Raka mencoba bernapas, tapi udara terasa berat, seperti bercampur tanah dan sesuatu yang membusuk. Ia sadar, ia masih hidup, namun tubuhnya tidak lagi berada di tempat yang sama. Perlahan, penglihatannya mulai terbiasa dengan kegelapan. Di sekelilingnya, sempit, terlalu sempit. Dinding di kanan kirinya kasar, seperti kayu tua yang lapuk. Raka mencoba bergerak. Susah, Karata. Susah. Tangannya menyentuh sesuatu di atas wajahnya. Kain kasar yang menempel dingin di kulitnya. Dadanya langsung sesak. Ia mencoba mendorong, tapi ruangnya terbatas. Setiap gerakan terasa tertahan, seolah ia berada di dalam peti sempit. Napasnya mulai tidak teratur. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mengumpulkan tenaga, lalu mendorong lebih kuat. Sekali, dua kali. Ketiga, papan di atasnya terbuka sedikit. Cahaya redup masuk dari celah sempit itu. Raka menarik napas panjang, lalu mendorong lagi dengan sisa tenaga yang ada. Peti itu akhirnya terbuka. Ia bangkit dengan cepat, terbatuk-batuk. Paru-parunya seperti baru saja bebas dari tekanan berat. Namun, saat ia melihat sekelilingnya, tubuhnya kembali membeku. Ia masih di kamar ke-13. Tapi berbeda. Ruangan itu kini terlihat lebih hidup. Lampu menyala redup stabil. Dinding tidak lagi penuh goresan, melainkan cat kusam yang retak di sana-sini. Ranjang besi masih di tengah ruangan. Dan di atasnya, seseorang terbaring, tertutup kain putih. Raka menatap dengan napas tertahan. Perlahan, ia turun dari peti. Kakinya terasa ringan, tapi aneh, seperti tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Ia melangkah mendekati ranjang. Setiap langkah terasa hampa. Saat sampai di samping ranjang, tangannya terangkat sendiri, menyentuh kain putih itu. Dingin, sangat dingin. Dengan gerakan pelan, ia membuka sedikit bagian wajah. Dan saat itu juga, Raka membeku. Wajah di bawah kain itu adalah dirinya. Mata tertutup, pucat, tak bergerak. Raka mundur cepat. Napasnya kacau. Kalau itu aku. Lalu suara langkah terdengar dari belakangnya. Pelan, berat. Raka menoleh. Pintu kamar 13 terbuka. Dari luar masuk sebuah tandu. Didorong perlahan oleh seseorang. Sosok itu mengenakan seragam sopir ambulans. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Saat wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu, Raka merasa dunia di sekitarnya runtuh. Itu dirinya, versi lain, dengan mata kosong dan senyum tipis yang tidak pernah ia miliki. Tandu itu berhenti tepat di samping ranjang. Di atasnya ada tubuh lain, tertutup kain putih. Shift belum selesai, ucap sosok itu pelan. Suaranya sama, persis, masih ada yang harus diantar. Raka mundur perlahan, tapi tubuhnya terasa semakin ringan, semakin tidak nyata. Sosok itu menatapnya tajam, lalu
mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu. Giliranmu. Raka berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya terasa semakin ringan, hampir seperti bayangan. Di depannya, sosok dirinya yang lain masih berdiri tenang di samping tandu. Giliranmu, kata sosok itu sekali lagi. Suara itu tidak lagi terdengar asing. Justru terasa seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raka menatap ke arah ranjang. Tubuhnya sendiri masih terbaring di sana. Diam, pucat, tidak bernapas. Perlahan, ia mulai mengerti. Ini bukan soal memilih lagi. Ini soal menggantikan. Kalau aku pergi, suara Raka serak. Sosok di depannya tersenyum tipis. Semua akan tetap berjalan. Dan kalau aku tidak, sunyi sejenak. Lalu sosok itu menjawab pelan. Yang lain akan menunggu lebih lama. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari luar kamar. Sekali, dua kali, tiga kali. Persis seperti sebelumnya. Raka menoleh ke arah pintu. Dadanya berdebar. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang lain. Seperti dorongan untuk menyelesaikan semuanya. Ia menarik napas panjang. Lalu melangkah. Satu langkah menuju pintu. Sosok di belakangnya tidak bergerak. Dua langkah. Tubuhnya terasa semakin jelas. Semakin ada. Tiga langkah. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, rasa dingin itu kembali menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Namun kali ini, Raka tidak mundur. Ia membuka pintu. Koridor panjang itu kembali terlihat. Gelap, sunyi, seolah menunggu. Dan di ujung sana, sebuah tandu dengan kain putih yang menutupinya. Sendiri, Raka menoleh sebentar ke belakang. Kamar 13 kini tampak kosong. Tidak ada ranjang, tidak ada tubuh, tidak ada siapapun. Hanya dinding kusam yang retak. Seolah semua yang terjadi tadi tidak pernah ada. Raka kembali menatap ke depan. Perlahan, ia berjalan menuju tandu itu. Langkahnya mantap. Saat ia sampai, tangannya otomatis meraih pegangan tandu. Dingin, tapi tidak lagi asing. Ia mendorongnya pelan, menyusuri koridor. Lampu-lampu di atasnya menyala satu persatu saat ia lewat. Di ujung lorong, pintu keluar terbuka. Ambulans sudah menunggu di sana. Mesin menyala, pintu belakang terbuka. Seolah memang menunggu kedatangannya. Raka mendorong tandu masuk, lalu menutup pintu dengan tenang. Ia berjalan ke kursi kemudi. Duduk, tangannya memegang setir. Navigasi menyala. Alamat baru muncul. Tanpa nama, tanpa penjelasan. Hanya satu kalimat. Jemput berikutnya. Raka menatap lurus ke depan. Wajahnya datar. Tanpa ragu. Tanpa takut. Ambulans itu perlahan bergerak keluar dari rumah sakit lama, meninggalkan bangunan gelap itu kembali dalam keheningan. Dan sejak malam itu, ambulans itu tetap berjalan, menjemput, mengantar, tanpa pernah benar-benar berhenti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah sakit pusat kembali berjalan seperti biasa. Para petugas datang dan pergi. Ambulans keluar masuk tanpa ada yang terasa aneh. Namun, ada satu hal yang mulai dibicarakan diam-diam tentang satu unit ambulans yang kadang menerima panggilan tanpa identitas, tanpa suara, tanpa operator, hanya alamat yang muncul sendiri. Beberapa sopir lama mengaku pernah melihatnya melintas di malam hari. Lampunya menyala, tapi tidak ada sirine. Jalannya pelan, seperti tidak terburu-buru, namun selalu sampai tujuan. Dan setiap kali ambulans itu kembali, tandu di dalamnya selalu terisi. Meski tidak ada yang merasa menjemput siapapun, petugas baru sering diberi pesan singkat. Jika suatu malam menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal, jangan ditolak. Dan jangan pernah melihat terlalu lama ke kaca spion tengah. Karena kadang pasien di belakang belum tentu benar-benar diam. Penutup, tidak semua yang diantar ambulans adalah yang masih bisa diselamatkan. Dan tidak semua yang mengantar masih sepenuhnya hidup. Di jalanan yang sepi, saat malam terlalu sunyi,
dan lampu terasa redup. Jika kau melihat ambulans melintas tanpa suara, jangan mencoba menghentikannya. Jangan juga mengikuti, karena bisa jadi itu bukan sedang menuju tempat tujuan, melainkan sedang mencarimu.